bauran energi ini melalui pembangkit listrik dengan batu bara tentu saja tidak menghasilkan energi bersih. Emisi dari pembangkit batu bara ini justru jauh lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh mobil, misalkan membakar dengan Pertamax. Nah, ini jauh lebih besar, dan per kilometer itu jauh lebih besar. Dan jumlah PNS 1 dan eselon 1 dan eselon 2 itu hampir 10.000. Kalau 1.000 saja 10% untuk tahun 2024 mereka benar-benar direalisasi untuk membeli mobil listrik ini, itu sudah hampir dana APBN tersedot 1 triliun. Dan pertanyaannya adalah, ini siapa yang supply kendaraan itu? Jadi APBN dibuat sedemikian rupa untuk tidak hanya cukup kepada subsidi, tetapi ini jelas-jelas untuk membeli kendaraan dinas yang jumlahnya untuk eselon 1 adalah hampir 1 miliar. Terima kasih Om Lim. Selamat sore Pak Marwan dan Pak Said Didu yang melalui Zoom ya. Ini kendaraan listrik memang sudah beberapa kali menjadi topik pemberitaan. Pertama adalah mengenai subsidi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80 juta untuk merek tertentu dan sampai 40 juta kalau nggak salah ya untuk merek yang di bawahnya itu. Kendaraan listrik dianggap bahwa ini sangat baik karena menurunkan emisi CO2 dan dianggapnya sebagai clean energy, energi bersih. Tapi di sinilah ada beberapa permasalahan, yaitu pertama adalah apakah benar electricity atau listrik di Indonesia ini adalah bersih. Dan kedua adalah bahwa insentif ini melalui APBN apakah sudah tepat atau belum. Nah, jadi kalau kita lihat bauran energi di Indonesia, pembangkit listrik di Indonesia itu pada tahun 2022 itu masih sekitar 66%. Tahun 2023 ini malah diperkirakan 66,9%. Bauran energi ini melalui pembangkit listrik dengan batu bara tentu saja tidak menghasilkan energi bersih. Emisi dari pembangkit batu bara ini justru jauh lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh
oleh mobil misalkan membakar dengan Pertamax. Nah, ini jauh lebih besar. Dan per kilometer itu jauh lebih besar. Jadi ini kalau pemerintah mengatakan bahwa ini sudah dikaji dan melihat bahwa beberapa negara maju memang memberikan insentif untuk kendaraan listrik karena bauran energi di mereka di negara-negara maju tersebut adalah sudah sangat baik sehingga emisi CO2 dari pembangkit listrik itu sudah sedemikian rendah, jauh lebih rendah dengan kalau dibandingkan dengan kendaraan menggunakan fossil fuel, misalnya Pertamax, apalagi diesel. Nah, contohnya adalah kalau kita lihat di Norwegia itu adalah 100% sudah menggunakan energi terbarukan di dalam pembangkit listrik mereka. Dan Amerika juga sudah sangat rendah sekali, yaitu dengan batu bara itu cuma 22%. Jadi natural gas dengan gas alam yaitu 38% dan nuklir 19% dan energi terbarukan 20%. Jadi dengan batu bara 22%. Nah, Indonesia batu baranya hampir 70%, 66,9%. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa negara maju memberikan insentif untuk kendaraan listrik dan Indonesia juga. Tapi itu memang suatu kebijakan yang perlu kita pelajari lagi, berapa sebetulnya emisi dari CO2 untuk dibandingkan dari kendaraan kalau menggunakan Pertamax atau menggunakan listrik per kilometer. Itu pertama. Dan yang kedua adalah bahwa pembangkit listrik target, nanti mungkin Pak Marwan bisa menceritakannya, bahwa target pembangkit listrik melalui energi baru dan terbarukan itu tidak tercapai gitu, masih jauh dari apa yang ditargetkan. Nah, di sini juga ada masalah dengan subsidi untuk listrik itu sendiri. Jadi listrik ini kalau kita membangkit listrik melalui energi terbarukan pasti lebih mahal dan mungkin banyak rakyat yang tidak bisa membayar dengan tarif listrik per kWh, maka itu harus disubsidi. Dan di luar negeri itu subsidinya besar-besaran juga gitu. Nah, apakah Indonesia mampu ke situ? Dan kalau subsidi listrik tidak mampu untuk diperbesar, maka yang terjadi adalah target energi baru dan terbarukan tersebut sulit tercapai. Dan kalau tidak tercapai, kita burning, kita punya electricity, pembangkit listrik kita akan mengeluarkan emisi lebih besar. Terus yang kedua adalah mengenai APBN itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bahwa negara-negara maju itu sudah selesai dengan kemiskinan, jadi tidak ada lagi biaya-biaya atau dari APBN yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi mereka memang benar-benar bisa memberikan untuk energi baru terbarukan itu. Sedangkan Indonesia adalah penduduk miskin Indonesia kurang lebih yang pendapatannya di bawah 535.000 per bulan per orang, yaitu menurut kriteria BPS Badan Pusat Statistik, itu kurang lebih 26,36 juta atau 9,57%. Tetapi garis kemiskinan ini sangat rendah sekali dan tidak masuk akal. Karena kalau kita lihat angka stunting aja, yaitu pertumbuhan tidak normal, itu sudah mencapai 21,6%. Nah, kenapa subsidi ini tidak diberikan, APBN ini tidak digunakan untuk menanggulangi ini? Dan ini adalah yang sangat penting sekali gitu.
rakyat miskin, penduduk miskin Indonesia itu mencapai, kalau kita mengambil kriteria Bank Dunia, yaitu untuk negara berpendapatan menengah atas, upper middle income, penduduk miskin Indonesia itu mencapai 168,8 juta pada tahun 2022 ini. Mereka yang berpendapatan 1,1 juta per orang per bulan. Jadi permasalahan kemiskinan di Indonesia masih begitu tinggi, sehingga pertanyaannya adalah uang ini mau diapakan? Uang APBN yang terbatas ini mau dikemanakan? Kita sudah lihat penanggulangan kemiskinan beberapa tahun terakhir ini sangat tidak jauh dari yang diharapkan. Jadi tidak berhasil atau bisa disebut gagal. Kriteria BPS saja itu dari 2014 ke 2022 itu hanya turun 1,39%. Jadi artinya bahwa APBN yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu tidak terjadi. Ini adalah pasal 23 Undang-Undang Dasar itu mengatakan begitu. Tapi ini berarti sudah dilanggar. Nah, sekarang dengan adanya PMK ya, jadi Peraturan Menteri Keuangan yang sudah memberikan pagu bahwa PNS Eselon 1 dan Eselon 2 boleh diberikan kendaraan dinas dengan pagu untuk Eselon 1 sekitar hampir 1 miliar untuk kendaraan listrik. Nah, kita tidak tahu ini bagaimana bisa angkanya bisa hampir 1 miliar. Lalu yang kedua adalah PNS 2, Eselon 2, yaitu sekitar 770 juta. Dan jumlah PNS 1 dan Eselon 1 dan Eselon 2 itu hampir 10.000. Kalau 1.000 saja 10% untuk tahun 2024 mereka benar-benar direalisasikan untuk membeli mobil listrik ini, itu sudah hampir dana APBN tersedot 1 triliun. 1.000 kali anggap aja itu 1 triliun, 1 miliar. Itu hampir 1 triliun untuk kendaraan. Dan keseluruhannya akan menjadi, kalau 1.000 ya berarti akan menjadi 10 triliun untuk kedepannya. Dan pertanyaannya adalah, ini siapa yang supply kendaraan itu? Jadi APBN dibuat sedemikian rupa untuk tidak hanya cukup kepada subsidi, tetapi ini jelas-jelas untuk membeli kendaraan dinas yang jumlahnya untuk Eselon 1 adalah hampir 1 miliar. Nah, di sini ada dua permasalahan besar, yaitu pertama adalah mengenai apakah bauran energi, apakah kendaraan listrik itu lebih bersih dari kendaraan yang menggunakan BBM, dengan catatan bahwa Indonesia masih menggunakan 66,9% pembangkit listriknya menggunakan batu bara. Dan kedua adalah bagaimana alokasi APBN ini. Nah, ini yang harus didikan, ini belum yang namanya subsidi. Ya oke, subsidi adalah sekitar 80 juta sampai 40 juta. Ini karena ini sudah musim Capres, ini kita juga mau mendengar siapa calon presiden yang nantinya bisa berpihak kepada APBN-nya ya, bisa berpihak kepada rakyat. Apakah ini akan terus seperti sekarang ini? Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Mursalin, yaitu bahwa PCR ya, itu karena apa? Karena ini penguasa dan pengusaha ini adalah ya menjadi satu gitu. Dia yang membuat kebijakan dan dia yang berusaha gitu kan.
Nah ini yang menjadi masalah gitu. Dan masalahnya adalah ya hukumnya juga tidak berjalan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah pelanggaran-pelanggaran di mana kita lihat bahwa DPR dan sebagainya ini tidak bersuara. Dan kalau ini terus dan 2024 Presiden dan DPR, anggota DPR yang baru nantinya masih menganut seperti ini, maka ya negara ini kemiskinan akan bertambah. Dari sekarang ini 168,8 juta yang menurut itu. Kalau kita mengacu kepada kemiskinan, menurut studi dari Kompas, itu 183,7 juta orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang harian. Jadi ini luar biasa gitu. Negara kita kondisinya kemiskinan yang sudah sedemikian parah, tetapi APBN-nya digunakan sebesar-besarnya untuk oligarki. Nah ini semoga bahwa di sini ada perbaikan, bahwa APBN di sini kita harus benar-benar perhatikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan kita studi ini hanya melihat bahwa ya negara lain juga menggunakan begitu, negara maju juga menggunakan insentif-insentif. Mereka itu sudah tidak ada masalah dengan kemiskinan, mereka itu kesehatan dan pendidikan sudah terjamin, jadi tidak bisa disamakan kondisinya dengan Indonesia yang rakyat miskinnya masih struggling. Terima kasih.